Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini aku mau coba bahas satu hal yang mungkin agak sensitif ya, karena di luar sana itu banyak pertentangan antara tiga hal. Yang pertama ada rokok, ada alkohol, dan ada gula. Banyak yang mengedukasi bahwa rokok itu berbahaya. Jelas, rokok itu berbahaya. Cuman ada beberapa oknum ataupun ada beberapa orang yang mengcounter pernyataan rokok berbahaya ini dengan gula atau alkohol. Kalau memang kita nggak paham, memang ketiga-tiganya ini terkesan di pikiran kita itu kayak zat yang berbahaya, kandungannya banyak racunnya, dan kalau dikonsumsi berlebihan itu bahaya bagi tubuh. Dan sekarang yang mau aku bahas adalah perbandingan tiga hal tadi itu mana yang paling berbahaya bagi tubuh kita. Ketiga hal ini memang bahaya kalau kita konsumsi secara berlebihan. Tetapi asal kalian tahu, ternyata di antara tiga hal ini ada dua yang masih bisa kita tolerir, yang masih bisa diantisipasi oleh tubuh. Oke, hanya dua hal. Apa itu? Nanti kita bahas. Itulah kenapa aku bikin video ini, karena aku ingin mengeluruskan beberapa statement bahwa rokok, gula, alkohol itu berbahaya. Memang, tapi ada penjelasannya secara detail gitu ya. Karena disclaimer, aku sendiri bukan perokok dan aku juga nggak benci perokok karena itu pilihan, dan teman-temanku, lingkunganku juga lingkungan perokok juga. Jadi aku nggak menjudge perokok itu jahat, nggak menjudge perokok itu nggak sopan atau mungkin orangnya bebal, enggak. Kita sama-sama tahu aja dan aku nggak ngurusin itu ya. Yang aku urusin di sini adalah pentingnya edukasi, di mana tiga hal ini memang berdampak pada tubuh kita. Kita bahas yang pertama dulu ya. Kita tahu rokok itu banyak kandungan-kandungan atau zat-zat yang beracun, terutama nikotin, tar, terus caos untuk rokoknya dan lain-lain itu kan. Itu adalah beberapa hal yang mungkin tidak bisa diterima oleh tubuh. Di dalam rokok, zat-zatnya itu tidak bisa diterima oleh tubuh. Dan itu bisa berbahaya bagi tubuh jika kita konsumsinya bertahun-tahun secara terus-menerus. Lalu kemudian di bagian tubuh kita, di organ tubuh kita tidak ada filterisasi khusus untuk asap dan uap. Kita punya paru-paru, tapi itu nggak bisa untuk memfilterisasi atau untuk menyaring uap dan asap. Ketika nikotin, tar itu selalu masuk dalam paru-paru kita, itu efeknya paru-paru kita akan berkurang kinerjanya atau menurun kinerjanya dan juga berubah menjadi menghitam karena efek nikotin secara bertahun-tahun. Rokok memang nggak bisa ditolerir oleh organ tubuh kita, nggak bisa dan nggak ada, ya. Karena memang di tubuh kita nggak ada filterisasi uap dan asap. Yang kedua, alkohol. Alkohol itu masih diperbolehkan dikonsumsi, asalkan ada batasannya, nggak yang langsung mungkin 50 sampai 80% alkohol diminum, nggak bisa. Itu bakal membuat sirosis hati atau ginjal kita bekerja lebih keras untuk menyaring zat-zat beracun tadi. Untuk alkohol secara definitif dan secara artikel dan jurnal ilmiah yang pernah aku baca, itu kita bisa mengkonsumsinya dalam batas wajar. Dan itu masih diterima oleh organ tubuh kita ketika masuk. Dan ada namanya liver atau hati yang bertugas untuk menyaring atau mengkontrol intoksikasi alkohol. Jadi alkohol itu ada batas intoksikasinya, gitu ya. Jadi masih ada batasnya ini. Kalau rokok tadi ini udah nggak bisa diterima sama sekali. Kalau alkohol ini masih ada yang memfilter atau punya mengontrol, yaitu hati atau liver tadi. Jadi kalau rokok ini udah nggak bisa tolerisasi, nggak bisa diakalin lagi, nggak bisa diapa-apain lagi. Ketika masuk ke tubuh kita, ya udah langsung menyakiti, langsung membuat racun dalam tubuh kita. Dan yang terakhir ada gula. Gula memang dibutuhkan untuk tubuh, tetapi tetap nggak boleh berlebihan, sama kayak alkohol tadi. Batas gula harian untuk orang dewasa itu cuma 50 gram per hari. Oke. Jadi kalau kalian udah minum manis-manis di pagi, di siang jangan manis lagi, di malam jangan pakai manis lagi. Jadi misal kalian pagi udah minum teh kemasan atau minuman kemasan yang lain-lain yang mungkin gulanya 18 sampai 20 gram. Nah, siangnya sama malamnya atau sorenya
itu kalau bisa kalian jangan makan gula lagi, oke? Karena di pagi tadi udah kalian pakai. Ketika makanan masuk jadi gula, dipecah lagi jadi glikogen untuk energi kita. Dan ada pankreas yang mengontrol gula dalam darah kita. Selagi nanti pankreasnya ini masih bisa bekerja dengan baik, mengeluarkan hormon insulin, ya kan, yang mengontrol kan insulin. Jadi insulin itu didapatkan dari atau dikeluarkan oleh pankreas, gitu ya. Jadi selama itu masih bisa berfungsi, itu aman. Jadi nggak ada masalah, nggak ada problem dalam tubuh kita selagi semuanya dikonsumsi dalam aman. Gula penting untuk tubuh kita. Jadi yang pertama tadi ada rokok, ada alkohol, ada gula. Tiga-tiganya ini selalu dibanding-bandingkan untuk masuk dalam tubuh kita. Oke. Dan sekarang udah aku jelasin bahwa tiga hal tadi ini ada perbedaannya. Rokok, alkohol, dan gula. Dari penjelasan ini kalian udah tahu mana yang berbahaya untuk tubuh kita dan mana yang masih bisa ditolerir oleh tubuh. Jadi sayangi organ-organ kita dalam tubuh, terlebih buat teman-teman yang udah usia 30 tahun ke atas, yuk mulai aware dengan kesehatan. Kasihan jantungmu, kasihan paru-parumu, kasihan organ dalammu. Dan buat kalian kalau mungkin ada pertanyaan atau mau sharing-sharing juga bisa ditulis di kolom komentar. Terima kasih sudah menyaksikan video ini, semoga bermanfaat dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.